Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Firmansyah. Saya di sini sebagai moderator dan di samping saya Umi Mujanda. Dan saya Yusran. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema sumber daya alam Kabupaten di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saudari Umur. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu apa sih yang ada dalam sumber daya alam Kabupaten Bulukumba atau dominan apanya? Bulukumba ini terletak di bagian selatan atau Provinsi Sulawesi Selatan, juga sering disebut dengan Buta Panggitalopi. Merupakan daerah yang subur dan memiliki potensi alam, kekayaan alam. Daerah yang memiliki 3 pemetaan wilayah. Yang pertama itu wilayah pegunungan, daratan, dan pesisir, yang menjadikan Bulukumba terasa lengkap dengan kebutuhan pangan. Ketekunan warga daerah ini melakoni profesi sebagai bertani, beternak, bersawah, dan nelayan, yang telah memperlihatkan kekayaan Bulukumba akan sumber daya alamnya. Yang kedua, apa kebijakan dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan ekonomi daerah ini pada Kabupaten Bulukumba adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada, ini harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Yang ketiga yaitu eksternalitas positif dan negatif yang terjadi pada akibat eksplorasi. Adapun salah satu dampak yang dihasilkan dalam perkembangan pariwisata yaitu dampak positifnya, yang pertama adalah terbuka lapangan kerja baru. Yang kedua itu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga itu meningkatkan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing. Yang keempat itu membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat. Yang kelima, meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilan masyarakat yang memacu kegiatan ekonomi lainnya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, meningkatkan biaya pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua itu meningkatkan harga barang-barang lokal dan bahan-bahan pokok. Yang ketiga, peningkatan pendapatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman, sehingga hanya pendapatan masyarakat naik turun. Dan yang terakhir itu mengalirkan uang ke luar negeri karena konsumen menuntut barang-barang. Baiklah, selanjutnya apa saja studi kasus pembangunan berkelanjutan pada Kabupaten Bulukumba. Melihat perkembangan masing-masing di Kabupaten Bulukumba pada sektor ekonomi dalam upaya memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba yang mengalami pasang surut, diperlukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan kontribusi terhadap sektor-sektor ekonomi serta pengkajian terhadap sektor ekonomi basis dan non basis yang dapat dikembangkan dalam rangka
pembangunan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Dengan mengetahui dan memahami kinerja sektor basis dan non-basis dalam membangun, maka pemerintah dapat memutuskan serangkaian kebijakan pembangunan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan kesempatan kerja yang luas di sektor ekonomi basis dan dengan berlakunya ekonomi daerah merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif, menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi sumber daya lokalnya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi perkembangan. Dilihat dari PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara umum, setiap sektoral mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Per tahun 2019 merupakan pencapaian yang paling tinggi selama 5 tahun terakhir. Ini tidak bisa dilepas dari peran sektor-sektor ekonomi sebagai penyumbang dan terbentuknya PDRB suatu wilayah. Semakin besar sumbangan atau suatu sektor atau peran suatu sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB. Adapun keberhasilan pembangunan daerah satu-satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Bulukumba adalah perubahan pendapat masyarakat secara keseluruhan yang terjadi pada wilayah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yusran. Kepada saudara saya persilahkan. Lanjut, bagaimana bentuk pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Bulukumba? Berikut beberapa bentuk pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Yang pertama, pengelolaan sumber daya perikanan. Kedua, pengelolaan pertanian. Ketiga, pengelolaan hutan. Keempat, pengelolaan sumber daya air. Kelima, pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Keenam, partisipasi masyarakat. Dan ketujuh, kebijakan dan regulasi. Lanjut, identifikasi daerah tersebut. Apakah memiliki transmisi energi yang memiliki potensi penggunaan energi terbuka. Kabupaten Bulukumba seperti banyak daerah lain di Indonesia untuk menghadapi tantangan dalam transisi menuju energi terbarukan. Meskipun informasi spesifik tentang proyek energi terbarukan di Bulukumba mungkin terbatas, beberapa inisiasi dan potensi dapat identifikasi seperti potensi energi terbarukan, program pemerintah. 3, ketertiban masyarakat. 4, inisiatif swasta. 5, kebijakan energi nasional. Baik, yang terakhir, adapun kesimpulan dari keseluruhan bagaimana sumber daya alam berkelanjutan yang efektif pada Kabupaten Bulukumba ini. Kesimpulan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efektif di Kabupaten Bulukumba ini dapat dirangkum dalam 7 poin. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya alam secara baik. Yang kedua itu penerapan energi terbarukan. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat. Yang keempat, kolaborasi antara stakeholder. Yang kelima itu pengawasan dan penegak hukum. Yang keenam, pembangunan berbasis lingkungan. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan iklim. Mungkin itu saja
pemaparan dari kami kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bumi Pandrita Lopi, kota tercinta Bulukumba berlayar. Sungguh indah panorama pasir putih, terbentang luas ada di Tanjung Bira. Ada tongi lampu putar-putar nasinari kota na Bulukumba. Lampu menara roa sena, dekatnya kantor DPR Bulukumba. Nyaman mentongi di Tanjung Bira, tanpa pareja rejanta. Cantik-cantik tulalon na gamara anak muda na pasir untuk na jodohan. Pelabuhan Rilepe ada di kota Bulukumba. Ada pantai Merpati, tak ada perahu pinisi, tak ada nih juga Adipurana. Besok tua niat cari kampung pau, tempat nongkrong na anak muda ya. Baring basah tangga Allah, sampai sore ngumpul-ngumpul kita yang tomi cewek cantik nah. Selamat datang di bumi Pandrita Lopi, kota tercinta Bulukumba berlayar. Sungguh indah panorama pasir putih, terbentang luas ada di Tanjung Bira. Ada tongi lampu putar-putar nasinari kota na Bulukumba.